Halo, saya Handoko Cawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Terima kasih sudah hadir di Serajum Live, Senin, Rabu, Jumat Live, yang biasa kita tayangkan jam 19.30. Ya, kalau resminya sampai jam 20.00, tetapi biasanya kita berakhir di 20.30. Ya, saya Handoko Cawargo. Sekali lagi, program ini adalah program CSR atau Corporate Social Responsibility. Ya, program ini diadakan untuk kita semua bangsa Indonesia, ya agar supaya kita bisa makin maju, ya bahkan di saat pandemi ini mengganggu. Ya, kita kan segera mulai, makin banyak yang masuk, tapi kita terpaksa memang sudah harus mulai. Ya, mohon maaf bagi yang datang terlambat. Kita akan mulai dengan materi. Tadi udah nonton ya. Sekarang saya putar dulu. Yes. Serajum Live 85 Handoko Maestro, judulnya adalah Mumbai Hotel atau Hotel Mumbai. Ya, Jumat 16 Oktober 2020 jam 19.30 sampai jam 20.00. Ya, acara ini ditayangkan pertama kali itu tahun 2020, bulannya adalah April, tanggalnya adalah 3. Jadi 3 April 2020 itu adalah episode 1. Terus kemudian hari ini sudah episode ke-85. Sejujurnya pada saat saya bikin dulu, saya nggak pernah membayangkan akan sampai 85. Bukan karena saya itu pesimis, tetapi justru saya itu optimis. Optimis apa? Kenapa kok malah jadi optimis malah ini? Dulu tuh saya optimis, saya akan bikin Senin, Rabu, Jumat, Senin, Rabu, Jumat. Ya, saya cobain dulu deh sebulan gitu ya. Sebulan itu kan kira-kira 12 sampai 13 gitu kan. Waktu sebulan berjalan dengan lancar, saya pikir sudah selesai itu pandeminya. Sebulan lagi. Ya, 12 sampai 13 lagi. Udah 26 ya. Udah 26. Sebulan lagi. 39 gitu kan. Jadi akhirnya, ya kan pandeminya nggak berakhir-berakhir, akhirnya ini menjadi acara yang benar-benar rutin. Serajum Live, Senin, Rabu, Jumat Live. Dulu topiknya itu nggak ada pemisahan, tapi sekarang ada pemisahan topiknya. Senin dan Rabu ini terkait dengan materi yang relatif lebih serius, ya dari teori, dari pengalaman di lapangan, dari buku atau dari buku tertentu gitu ya, itu bisa. Yang lalu saya membahas tentang survival mode, ya survival mode. Jadi ada 3 macam mode, ada cruise mode, ada growth mode, ada survival mode. Dan tiga-tiganya memiliki karakter yang berbeda dan kita harus tahu persis kita ada di mana. Dan kita tahu persis kita ada di mana, terus kemudian kita tahu persis harus berbuat apa. Ya, ini kalau kita bicara soal yang lalu. Ya, yang berikutnya lagi, kelihatannya kita akan membahas tentang SECI model. Ya, SECI model ini sebetulnya model tentang knowledge management. Ya, bagaimana mengelola pengetahuan individual menjadi pengetahuan organisasi dan pengetahuan organisasi menjadi pengetahuan individual, sehingga semua yang ada di dalam korporasi tadi itu bisa menguasai, ya baik yang tacit maupun yang eksplisit itu semuanya tahu. Ya, bagi Anda yang suka tentang knowledge management, baca dulu aja bukunya ya tentang knowledge management dari Profesor Takuichi dan Nonaka, ya dari Universitas. Ini susah ngomongnya, Hisochubashi ya. Pokoknya begitu deh. Ya. Siap. Kita akan membahas tentang Hotel Mumbai, ya, Hotel Mumbai. Ya, teman-teman semua, apa Anda sudah pernah nonton filmnya? Ya, baik. Kalau Anda belum nonton dan Anda termasuk yang tahan terhadap film-film yang suspense, maka nontonlah. Ya, ini sangat highly recommended, ya, karena saya suka dengan pengambilan gambarnya, saya suka dengan penggambarannya, ya, dan itu menegangkan dari awal sampai akhir, itu menegangkan sekali, ya. Tapi bagi Anda yang mungkin nggak suka pada ketegangan, nggak suka pada darah-darah dan sebagainya, jangan nonton deh, jangan nonton.
Kok jangan nonton jadi Anda nggak dapat ilmunya, karena ini kita berdasarkan film itu, biarpun saya tidak akan menceritakan detailsnya, ya, biarpun saya tidak akan menceritakan detailsnya. Jadi film ini adalah film yang berdasarkan kisah nyata, ya, berdasarkan kisah nyata terjadi di mana, di Mumbai, atau mungkin dikenal dulu kita suka bilang Bombay, Bombay, ya, Bombay atau Bombay, ya, itu Mumbai gitu ya, itu sebetulnya kota yang sama. Tapi saya akan cerita secara lebih terstruktur. Kita coba lihat, ya, dirilis film ini dirilis tahun 2018, jadi sebetulnya bukan film yang lama, ya, film baru, ya, dirilis tahun 2018, ya. Terus yang main banyak banget, ya, tapi di antara yang main itu, the one and the only yang waktu saya nonton itu langsung mengenali adalah seorang pemain yang namanya Dev Patel, ya, Dev Patel ini. Tetapi sebetulnya di dalam film nanti ada lagi tokoh yang lain yang menurut saya, ya, itu yang kita bahas, karena saya tidak akan bicara tentang the whole story-nya, ya. Film kejadian nyata serangan teroris ke kota Mumbai pada tahun 2008. Jadi kalau ini dibikin tahun 2018, ini 10 tahun setelah kejadian baru dibikin filmnya, ya. Saya rasa juga di antara penduduk kota ini masih banyak yang trauma karena itu terornya hampir dibilang seluruh kota. Tapi yang diceritakan di sini adalah nanti yang terjadi di Hotel Mumbai. Ya, terus yang main ada Armie Hammer sebagai Dev Patel, ya, tadi kita sudah bahas oleh Dev Patel menjadi Arjun. Ini Arjun adalah tokoh yang salah satu tokoh yang oke, ya, ada Nazanin Boniadi, ya, dan sebagainya. Mungkin banyak Anda yang tidak kenal, ya. Disutradarai oleh Anthony Maras dan diadaptasi dari film dokumenter berjudul Surviving Mumbai karya Victoria Midwinter Pitt. Ya, jadi ada film dokumenternya, ya. Nanti kita nonton, ya, kita nonton kejadiannya di berita TV-nya. Ya, teman-teman semua mau tahu ceritanya, sebetulnya antara mau dan enggak, ya, bagi yang sedang nonton, tapi jangan diceritain dong. Gitu. Saya juga berusaha untuk tidak bercerita seluruhnya sehingga Anda masih bisa menikmati filmnya. Tapi di dalam film ini, ya, nanti kalau Anda suka, ya, ini that's my analisa. Tidak harus Anda mengikuti analisa saya. Ada dua tokoh yang Anda harus lihat bahwa ini luar biasa, ya, dua tokoh. Ya, kalau mau ditelusuri detail bisa beberapa tokoh juga yang lain. Tetapi dua tokoh itu dua tokoh yang menurut analisa saya begitu Anda nonton langsung tertangkap luar biasaannya. Ya, luar biasa di bidang apa? Nanti kita akan cerita, ya. Yang pasti adalah dia profesional, sangat-sangat profesional. Ya, kita coba lihat film Hotel Mumbai, ya, ceritanya adalah sekelompok teroris berhasil masuk ke Taj Mahal Hotel, ya. Jadi Taj Mahal Palace, ya. Nah, Taj Mahal Palace ini, ya, seperti kita tahu, dia kalau menggunakan nama Taj Mahal, dan itu Taj Mahal itu juga sangat fenomenal, gitu ya. Dia hotelnya ini juga sangat fenomenal, ya. Nah, terus para pegawai hotel dan orang-orang terjebak di tempat tersebut harus menyelamatkan diri, ya. Nah, nanti yang menarik adalah apa? Yang menarik adalah ada orang yang sebetulnya bisa menyelamatkan diri, tapi apa yang dilakukan, dia tetap di situ. Oke, meskipun kita juga melihat ada orang yang sebetulnya dia harusnya mengambil alih atau bertindak sesuatu dalam situasi seperti itu, ternyata dia memilih untuk kabur. Jadi nanti kita akan bahas siapa itu, ya, siapa yang saya nggak mau bilang siapa yang kabur karena nggak enak, ya. Yang adalah yang dia punya kesempatan untuk pergi atau untuk kabur atau untuk meninggalkan ancaman nyawanya dia, tapi dia tidak lakukan, bahkan dia melakukan banyak hal agar supaya orang-orang atau tamu-tamu dan karyawan di hotel itu bisa selamat, ya.
Itu yang bukan. Saya nggak boleh cerita detail-detail nanti. Anda jadi nonton nggak seru. Di tengah-tengah serangan teroris, ya ada lantai sepasang suami istri harus menjaga bayi mereka yang baru lahir, ya. Dan mereka bawa suster juga. Nah, ini di dalamnya nanti ceritanya itu sangat-sangat ini. Saya tidak mau menceritakan tentang terornya, terorismenya, alasan menterornya, ya, karena nanti mungkin akan menjadi sensitif. Yang saya akan ceritakan adalah bagaimana di dalam situasi mereka diteror itu ada orang-orang yang menunjukkan kematangannya, menunjukkan dedikasinya, menunjukkan profesionalismenya. Yang kalau nanti Anda nonton itu tampak sekali. Ya, paling nggak kalau Anda dengar saya terus kemudian nanti berusaha untuk mengerti, oh tokoh ini, tokoh itu. Kalau Anda nanti menemukan tokoh-tokoh lain yang mungkin pantas untuk diacungi jempol, ya silahkan juga. Ya, tapi paling nggak dua tokoh itu Anda bisa amati dengan baik dan itu menjadi sebuah pelajaran tentang profesionalisme, tentang dedikasi, tentang komitmen, ya tentang apa ya, crisis management. Ya, hari ini saya nggak mau ambil dari sudut crisis manajemennya karena nanti jadi materinya agak sedikit kurang pas, ya. Tapi saya akan bahas tentang pentingnya profesionalisme, pentingnya kita itu menguasai keadaan dalam krisis dan sebagainya. Baik, kita coba lihat ya intermezzo dulu ya. Jadi intermezzo apa ya? Oh, kalau kita melihat ya. Mumbai itu adanya kalau kita lihat peta India itu adanya di sebelah kiri ya, di sebelah kiri itu berarti ke arah barat ya, ke arah barat. Baru gede tulisannya itu Mumbai dari keseluruhan India gitu ya. Dan menarik di Mumbai itu Mumbai sebelumnya dikenal sebagai Bombay, nama resmi hingga tahun 1995. Setelah itu diganti menjadi Mumbai. Dia merupakan ibu kota negara bagian Maharashtra di India. Nah, menurut PBB data tahun 2018 ini merupakan kota terpadat di India, ya, dan kota terpadat ke-7 di dunia dengan populasi sekitar 20 juta. Ini tahun 2018, ya. Nah, saya belum pernah ke Mumbai, biarpun sebetulnya kepengen. Nah, pertanyaannya, kenapa saya kepengen? Ini kan kepengen. Jadi satu, saya kepengen itu gara-gara waktu saya sekolah di US. Saya punya teman yang namanya Manoj. Ya, Manoj, saya lupa nama family name-nya. Saya panggil Manoj. Manoj itu buat saya orang yang apa ya? Sangat luar biasa, ya. Jadi Manoj itu berbagi cerita, ya, berbagi cerita dari India. Jadi kalau kita sekolah di US dan di banyak kota lain, itu banyak sekali orang India belajar. Nah, mereka tuh rajin belajar. Bahkan dari Manoj saya dengar cerita. Jadi Manoj itu waktu saya ambil master MBA, dia itu seingat saya ngambil bachelor masih. Tetapi ada beberapa kelas yang sengaja saya ngambil kelas bachelor karena memang sifatnya tidak wajib, ya. Jadi sifatnya pilihan, maka saya mengambil program di situ. Dan saya ingat Manoj itu cerita banyak hal tentang India, ya. Jadi tentu saja kalau kita di Jakarta kita ketemu banyak orang India juga, apa orang Indonesia Indian Indonesian. Itu ya. Kalau ada kita pergi ke daerah pintu air sana di Pasar Baru itu banyak banget orang India gitu kan. Dan komunitas India banyak tinggal di daerah Sunter ya. Itu komunitasnya ya. Nah, teman-teman semua, Manoj menceritakan saya satu hal yang menarik adalah apa? Dia sangat bangga sekali. Dia sangat bangga sekali dalam apa yang dilakukan, dia sangat bangga sekali terhadap Mumbai juga gitu ya. Dia cerita tentang bagaimana orang-orang di negaranya itu keinginan belajarnya demikian besar, termasuk Manoj. Ya, jadi Manoj itu dia itu hanya punya uang 1 semester itu sudah maksimum, dan yang dilakukan seperti itu tuh nggak cuma dia banyak banget. Jadi uang 1 semester, padahal dia harus menyelesaikan katakanlah 3 tahun atau 4 tahun. Dari mana sisanya? Jadi uang 1 semester itu ya adanya cuma itu, ya.
Dan setelah itu dia harus bisa hidup. Dan yang menarik adalah apa? Dan rasanya mudah-mudahan saya nggak salah menganalisa pada masa itu banyak sekali orang-orang India yang bekerja, yang apa aja mau dikerjain, ya. Kalau orang-orang kita, orang-orang Indonesia itu kebanyakan maunya kerja di restoran, ya jadi waiter begitu ya. Terus kemudian orang dia itu banyak tuh yang jadi tukang bersih dan sebagainya, dan mereka itu rajin dan mereka itu ramah, ya. Jadi mereka tidak malu bekerja, yang penting dia bisa sekolah. Nah, itu Manoj yang cerita sama saya, ya. Manoj cerita sama saya, dia cerita itu dengan bangganya, dia cerita itu kan bagaimana di negaranya, di negara bagian mana di negaranya itu yang katanya berapa puluh persen, persentase yang besar banget itu tuh S2, bahkan S3. Anda bisa menemukan banyak sekali S2 dan S3 di India itu. Ya, tentu saja kalau kita hitung persentase jadi tidak terlalu besar, tapi in terms of numbers itu banyak, luar biasa, ya. Kenapa? Karena dulu India besar sekali. Ya, dan itu dia cerita tentang film, dia cerita tentang semangatnya, dan dia cerita tentang apa ya, brotherhood-nya gitu kan, menarik sekali. Dan I learn a lot. Jadi gini ya, pada saat kita itu belajar ketemu dengan orang dari bangsa lain, terus kemudian dia membanggakan, kita coba belajar apa sih sebetulnya yang hebat dari mereka, gitu ya, perjuangannya ya luar biasa, ya. Ini intermezzo ya daripada si Manoj. Sayang sampai hari ini saya nggak ketemu dia. Oh, saya punya pengalaman tak terlupakan dengan si Manoj ini adalah suatu hari saya bermasalah dengan salah satu profesor yang mengajar. Karena menurut saya itu profesornya itu tidak fair, ya, tidak fair. Nah, karena saya tidak fair, saya merasa tidak fair, saya fight dari mulai ke profesornya sampai ke faculty, ya, School of Business, sampai ke rektorat saya fight, ya, saya fight. Dan salah satu yang membantu, ada 2 orang sebetulnya yang benar bantu, ada 3 orang, 1 orang Indonesia, ya, 1 orang India si Manoj, dan 1 lagi orang Malaysia. Dia bilang, bro, dulu ngomongnya bukan bro, fight, gitu kan. Nah, saya fight terus sampai ke rektorat, dan mereka bantu. Akhirnya memang sebetulnya saya menarik appeal saya, karena pressure-nya itu sudah menuju ke profesor tadi untuk tidak memperlakukan saya tidak adil lagi, gitu kira-kira, ya. Jadi profesornya selamat mukanya, tapi saya juga aduh, kalau enggak saya bisa mundur. Intermezzonya jadi banyak. Oke, baik, ceritanya begitu. Nah, kita bahas pelajarannya ya, teman-teman semua. Jadi ceritanya adalah, cerita dulu. Jadi ceritanya itu kan satu hotel, ya, ada teror di kota itu, di Mumbai-nya, ya. Dan yang diceritakan hanya yang di dalam hotel ini. Jadi ada sekelompok teroris yang menyandera, ya. Dan mereka itu sangat-sangat sadis gitu ya. Mereka itu boleh ya cerita ya dikit ya. Jadi orang itu, saya nggak sebutin jumlahnya deh, tapi dia itu sebetulnya dikontrol oleh seseorang yang dia itu tidak pernah, orang-orang ini tidak pernah ketemu. Ya, orang-orang ini tidak pernah ketemu. Jadi diperintahkan untuk karena apa? Karena kepercayaan mereka. Jadi diperintahkan harus begini, diperintahkan harus begitu. Ya, bahkan mereka itu bisa bertindak yang sangat sadis. Ya, itu cerita pembukanya aja. Nah, orang-orang yang di dalam hotel ini kan ada 2 macam lah, biar gampangnya ya. Sebagian adalah tamu, sebagian lagi adalah karyawan hotel. Nah, karyawan hotel itu tentu aja berjenjang ya. Ada yang pangkatnya tinggi, ada yang pangkatnya rendah. Dan yang menarik adalah apa yang saya mau bahas. Ya, di sisi tamu juga banyak sebenarnya yang bisa dibahas ya. Ada yang kelihatannya jagoan tapi sangat tidak jagoan, ya penakut. Ada yang kira-kira seperti itu. Ya, saya akan melihat dari sisi hotel. Karena apa? Karena dari sisi hotel itu yang muncul adalah profesionalisme. Ya, jadi meskipun nyawanya terancam, itu mereka tetap menjalankan prosedur di dalam hotel. Ya, bahwa tamu itu penting, bahwa mereka harus melindungi, mereka harus membuat tamu itu menjadi selamat.
Bahkan ada yang bisa kasarnya ini bisa kabur dari hotel itu aja, ya, tidak dimanfaatkan. Tapi dia tetap stay di situ, ya, tetap stay dengan terancam. Ya, baik, kita lanjutin dulu. Mana gambarnya? Di sini. Ya, gambarnya tadi Mumbai tadi sudah. Ya. Nah, kita lihat pelajaran apa sih yang ya, kita bahas pelajarannya ya. Jadi ini hasil research dari internet, life lesson from Hotel Mumbai Movie. Ya, jadi pelajaran yang untuk kehidupan. Ya, jadi diceritakan di situ. Nah, ini kalau Anda melihat nih yang kanan ini, yang kanan si botak ini, ya, ini adalah master chef. Saya pribadi, saya sangat apa ya, mengagumi si master chef ini, si yang kanan ini. Pada saat yang sama saya juga mengagumi yang sebelah kiri, ya, yang dimainkan oleh Dev Patel tadi. Ya, kita akan coba lihat. Ya, pelajaran pertama apa? Pekerjaan itu bukan hanya sekedar bagaimana kamu bekerja, tetapi juga bagaimana kamu mendedikasikan dirimu. Ya, jadi kalau kita itu bekerja, bukan hanya sekedar kita bekerja, tapi bagaimana kita mendedikasikan diri kita terhadap apa yang kita kerjakan. Kenapa? Nah, kenapa? Nanti saya ceritakan dari sini ya. Kenapa? Kalau kita sekedar bekerja, maka kita akan jadi orang biasa. Kenapa jadi orang biasa? Karena orang itu ya kalau terhadap suatu pekerjaan tentu itu bisa. Misalnya ambil contoh, ya, ngajar, ya, menjadi coach, menjadi trainer. Banyak banget orang yang bisa. Tetapi coach atau trainer yang punya dedikasi itu berbeda dengan asal orang itu bisa menjadi coach, bisa jadi trainer, bisa bicara. Ya, nah di dalam film ini Anda akan bisa melihat ya bahwa bukan cuma sekedar bekerja, tetapi mendedikasikan dirinya dalam pekerjaan. Ya, apapun profesi Anda, sebetulnya bisa cuma sekedar bekerja. Ya, kalau sekedar bekerja dapat gaji nggak dapat gaji karena kalau Anda nggak melakukan kesalahan, tapi sebetulnya di dalam perusahaan kalau kita ketemu karyawan semua seperti itu, maka perusahaannya itu apa ya, kalau kemarin saya tadi di awal membahas sebagai cruise mode, jangan-jangan keluarnya di cruise mode doang. Jadi maju gitu, tapi enggak berkembang terlalu banyak gitu kan, enggak growth gitu ya. Karena apa? Ya sekedar bekerja. Tapi bagaimana mendedikasikan dirimu, ini menjadi penting sekali. Di dalam film tadi, ya di dalam film tadi itu digambarkan bagaimana ya beberapa staf hotel berhasil menyelamatkan para tamu yang dipimpin oleh si chef restoran. Ya, chef restoran ini si yang kanan nih, si kepala botak. Ya, bukan karena semata-mata usianya, tetapi memang dia itu penuh dengan dedikasi. Dan dedikasi yang ditunjukkan oleh chef restoran tadi itu menjadi contoh ya bagi yang lain, sehingga yang lain pun juga melakukan itu. Bayangkan kalau kita punya yang master chef ini, itu dia bisa memberikan contoh kepada yang ini, berarti dia sebetulnya kalau dicontoh bisa melahirkan the future leaders, kan gitu ya. Nah, pekerjaan itu bukan hanya sekedar bagaimana kamu bekerja, tetapi bagaimana kamu mendedikasikan dirimu. Ini penting sekali. Jadi kalau kita cuma sekedar bekerja, ya cuma segitu aja. Tapi kalau kita mendedikasikan diri, ya hampir dibilang hampir di semua bagian lah, hampir semua bidang. Kalau Anda sekedar masak, ya begitu aja, bisa dimakan, gitu kan. Tapi kalau Anda mendedikasikan diri, Anda bisa demikian kreatif, Anda bisa memunculkan rasa yang berbeda, yang spesial, dan sebagainya. Kita akan coba lihat pelajaran yang kedua. Belajar bekerja keras dan tetap tenang dari sosok yang namanya Arjun. Tadi kan saya membayangkan ada dua orang kan, yang satu kepala botak, yang satu yang dimainkan oleh Dev Patel. Arjun ini kok digambarkan nih? Apakah saya berusaha membayangkan nih, dia melihat orang dibunuh, dia melihat ini, dia melihat itu gitu kan. Apakah dia takut? Saya yakin sih dia takut. Mana sih ada orang nggak takut? Dan apakah itu merupakan pengalaman pertama dalam hidupnya? Iya pastinya lah. Mana ada orang pernah pengalaman
Ya masa dia pengalaman melihat orang-orang dibunuh-bunuhin kan enggak gitu ya. Nah, tapi yang diajarkan oleh Arjun itu adalah dia tetap tenang sekali. Ya, bagaimana di dalam krisis tenang? Ya, tenang tindak tanduknya. Pikirannya sih bisa jadi nggak tenang. Ya, kita akan coba lihat. Ketika terjadi penyerangan, Arjun tengah berada di restoran, hotel bersama dengan para tamu VIP. Tanpa aba-aba, dia langsung matikan lampu restoran dan menyuruh para tamunya untuk bersembunyi di balik meja. Saya tanya kepada Anda, apakah kalau yang dilakukan itu mengandung risiko? Iya. Seandainya nggak terjadi apa-apa, ini hotel bintang 5 loh, ya orang-orangnya tuh VIP bahkan mungkin VVIP. Seandainya tidak terjadi apa-apa, apa yang terjadi? Dia bisa kena hukuman, dia bisa dipecat, dia bisa dituntut barangkali atau apapun juga. Tetapi apa yang dilakukan oleh si siapa namanya Arjun ini, dia mengambil risiko itu. Ya, dia berusaha untuk membaca situasi, dia mengambil risiko itu dan kemudian menyuruh para tamunya. Ada nggak tamunya yang ngeyel? Ada aja. Ya, kenapa merasa bahwa kamu siapa gitu ya. Terus tapi benar-benar yang dilakukan oleh Arjun. Jadi orang Anda nonton filmnya, nanti perhatikan si tadi Master Chef dengan si Arjun. Ya, paling nggak dua ini itu memberikan contoh-contoh banyak tentang bagaimana memanajemen krisis, ya bagaimana menjadi leaders yang walk the talk, nggak cuma sekedar talk doang gitu ya. Bagaimana seorang yang leaders yang punya dedikasi, di mana dia, saya yakinlah dia punya kesempatan untuk pergi ya, tapi dia tidak pergi, dia tetap ada di situ. Dan kemudian dia berusaha untuk menyelesaikan secara profesional, menyelesaikan masalah itu. Ya, bukan menyelesaikan masalah terorisnya, tapi bagaimana membuat agar supaya anak buahnya dan agar supaya para tamunya itu selamat. Dalam situasi sekarang mungkin ya, bukan berarti situasi ini sekarang situasi penyanderaan atau teror, tetapi kita juga harus berbuat seperti itu kalau kita mau jadi leaders. Jangan cuma mikir diri sendiri, tapi berpikir bagaimana agar supaya orang-orang yang kita pimpin, perusahaan yang tempat kita bekerja itu tetap bisa selamat, ya karyawan segala macam bisa tetap berjalan dengan baik, ya sehingga nanti pada waktunya pandemi ini lewat bisa lewat. Terus apa lagi? Ya ini yang menarik ya. Dalam situasi yang terdesak, kamu harus berani mengambil keputusan yang cepat. Nah, sebetulnya nih kalau di dalam situasi seperti ini ada teorinya yang agak sedikit rumit, tapi saya pernah membawakannya. Ya, Anda nontonlah episode, saya lupa episodenya, tapi judulnya adalah Canevin. Ya, Canevin. Ya, Canevin itu bercerita tentang bahwa dalam situasi tertentu, di mana situasi itu chaos, ya situasi itu kacau balau, kita nggak bisa nyari bukti, kita nggak bisa berpikir dulu gimana karena belum pernah terjadi sebelumnya, kita juga tidak bisa nunggu konfirmasi, ya dalam situasi yang terdesak itu kita harus berani mengambil keputusan dengan cepat. Jadi apa yang dilakukan? Putusin dulu. Ya, tentu saja waktu putusin juga mikir putusannya itu resikonya atau konsekuensinya apa. Tapi putusin dulu. Ya, jadi act dulu, bertindak, terus kemudian sense mulai dirasakan, baru kemudian action. Jadi nggak bisa terus kemudian berpikir dulu atau mencari bukti-bukti dulu ya nggak jalan semuanya. Nah, di situ kalau nonton filmnya itu menarik. Karena masing-masing orang menghadapi krisis itu berbeda-beda. Ya, masing-masing orang menghadapi krisis itu berbeda-beda. Yang menarik adalah apa? Tidak ada orang yang ada apa ya? Kayak simulasi krisis itu kan nggak ada. Simulasi krisis kan tidak ada. Kalau ya oke, ada dalam artian gini. Simulasi krisis itu ada dalam artian misalnya kalau Anda berkantor di gedung tinggi, Anda berada di pabrik, kan suka ada ini apa namanya simulasi untuk kebakaran ya. Aduh, kebayang nggak sih kantor saya di lantai 30 kalau simulasi kebakaran mesti turun lewat tangga gitu ya. Kalau sampai ketahuan kita tuh ngumpet dan sebagainya bisa kena hukuman gitu kan. Ya, itu luar biasa sekali ya. Nah, itu bisa disimulasikan. Nah,
Sehingga benar kalau pada saat krisis orang bisa tahu. Nah, teman-teman semua, kemarin itu saya kedatangan tamu, ya, yaitu Pak Hari Sanusi, founder, ya, pendiri, dan juga sekarang CEO dan juga presiden direktur daripada PT Kino Indonesia Terbuka. Dia menceritakan satu yang menarik sekali pada saya adalah apa? Ya, pada saat situasi tidak krisis, ciptakanlah krisismu sendiri. Ya, agar kita itu selalu aware, kita itu selalu tidak terus kemudian nyaman, gitu kan. Nah, sehingga kalau krisis yang terjadi kita udah tahu mesti ngapain, ya, atau paling enggak sudah siap, ya. Nah, ini juga begitu nih, dalam situasi yang terdesak kamu harus berani mengambil keputusan dengan cepat, ya. Ada Sahra, ya, yang berpisah dengan suaminya coba untuk menyelamatkan bayinya yang masih berada di kamar hotel. Jadi bayinya itu ada bareng sama susternya, ya, ada bareng sama susternya, sementara mereka berdua tidak ada di kamar hotel itu. Dan Sahra ini sebagai seorang ibu naruh keibuannya sebagian kuat, dia mau menyelamatkan bayi yang baru dilahirin sebetulnya. Nah, Sahra memutuskan untuk menyusul mereka dan keluar dari Chambers Lounge, ya, yang Chambers Lounge itu yang dianggap paling aman, meskipun dia tahu resikonya akan sangat buruk. Ya, ini pun juga nanti ada lihat nontonnya. Jadi, tapi kuncinya adalah apa? Dalam situasi terdesak itu harus berani mengambil keputusan. Kalau salah ngambil keputusan atau kalau tidak ngambil keputusan, itu bisa jadi masalah. Atau, nah, kalaupun Anda tidak memutuskan apa-apa, itu merupakan sebuah keputusan. Maksudnya apa? Kalau kita itu tidak melakukan sesuatu, bukan karena kita tidak melakukan sesuatu, tapi kita memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu. Itu keputusan. Ya, cukup jelas kan? Jadi kalau kita tidak melakukan sesuatu bukan karena kita nggak tahu mau ngapain, tetapi kita memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu. Itu adalah keputusan. Jadi ini juga begitu. Ya, ada yang memutuskan untuk diam, ya, ada yang memutuskan untuk bergerak, ya, dan ada yang masing-masing untuk diam dan bergerak ini punya alasan, ya, dan punya konsekuensinya sendiri. Berikutnya, apalagi ya harus bisa menempatkan diri dalam kondisi apapun. Ya, Sally, ya, babysitternya si Zahra sama suaminya itu turut menginap di hotel. Sally berhasil bersembunyi ketika para teroris masuk kamarnya dan membunuh wanita separuh badan. Saat suami Zahra menyebut untuk pergi dari kamar, awalnya yang namanya Sally ini menolak. Ya, menolak untuk ini. Akhirnya Sally luluh dan sadar bahwa dia nggak mungkin bertahan selamanya di kamar tersebut. Ya, oh itu film ya isinya tegang banget. Ya, nah film isinya tegang banget, sangat tegang sekali. Tapi ya oke, ya. Apalagi kalau kita tahu bahwa itu based on true story, menjadi sebuah pelajaran yang berharga. Ya, nomor 5, nonton ya. Jangan terlalu percaya pada orang-orang yang belum kamu tahu pasti dan diiming-imingi dengan apa yang akan diberikannya. Ini yang menarik adalah apa? Terorisnya tuh nggak tahu siapa yang nyuruh dia. Ya, dia cuman, saya lupa namanya ya. Di film ini para teroris melakukan penyerangan berdasarkan instruksi dari seorang yang mereka sebut dengan Brother Bull. Ya, sepanjang film Brother Bull ini selalu meyakinkan teroris tadi bahwa kegiatan melakukan kuantum merupakan sebuah tuntutan yang harus dilakukan. Ya, sementara akhirnya karena adalah yang mulai di dalam perjalanan ada yang percaya banget, meskipun nggak pernah tahu Brother Bull itu siapa. Ada yang mulai meragukan dan sebagainya. Nah, pada saat seperti itu, sebenarnya pelajaran yang paling berharga adalah apa? Kalau kita mempercayai orang, itu kita harus tahu persis siapa yang kita percayai. Ya, kalau kita mempercayai orang tapi tidak tahu persis apa yang kita percayai, maka kita bisa menjadi korbannya. Dan terjadi memang di dalam film tadi diceritakan bagaimana mereka menjadi korban karena mereka mempercayai orang yang mereka sendiri tidak tahu persis orang itu siapa. Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini banyak yang seperti itu? Banyak. Ya, orang cuma tahu kemasannya doang, kulitnya doang, dan dipercaya. Ya, dan kemudian yang dipercaya tadi banyak yang dengan teganya, ya, memanfaatkan kepercayaan tadi untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, teman-teman semua, itu nonton film Hotel Mumbai. Ya, ada kejadian aslinya nih, kejadian aslinya kayak gini. Ini Hotel Mumbai-nya nih. Serem. Udah lihat gambarnya belum? Udah ya. Hotelnya cakep banget. Tapi saya kalau ke sana nanti nggak mau tuh nginep sini. Ya, saya nggak berani nginep di hotel yang jelas-jelas sudah pernah ada yang meninggal
dalam jumlah yang banyak gitu kan. Saya penakut soalnya. Ya. Saya ingat di sebuah kota yang habis kena gempa, terus kemudian saya hanya mau nginep di hotel yang dibangun setelah gempa. Ya, jadi kalau yang sudah with hotel seberapa bagusnya, tapi terus kemudian kena gempa dan ada yang meninggal, saya udah nggak mau nginep di sana. Ya, informasinya apa di situ? Ya, kejadian 26 November tahun 2008. Ya, berbekal senapan serbu, granat dan alat peledak, mereka dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Berlangsung selama 4 hari, para teroris tadi mendatangkan malapetaka, menewaskan lebih dari 170 orang dan membuat Mumbai benar-benar lumpuh. Nonton ya, nonton dikit mau ya. Kita lihat videonya. Ini video berita ya, bukan video daripada. Nonton ya, dikit ya. Terrorists are actually holed up in 3 places. 3 places is the confirmation. We have Devesh on the phone line from the Taj Hotel area. Yes, Devesh. Arnab, apparently 6 minutes back, we have a report about an explosion that took place on the top floor of the old Taj building. It was a kind of surreal kind of atmosphere here. There were intermittent shots of shooting, which has made all of us very nervous. We didn't know what was happening. There was some grenade blasts here and there. Sometimes there are people who are coming out of the Taj, which with shock on their faces, and it was something which none of us had been exposed to. You don't get used to such kind of a thing in urban terrorism, where you're standing trying to report from a structure which is so famous in Mumbai, and suddenly we are put into this kind of a situation where you have to report and you have to tell people what is happening here. As all of this was happening, this mishmash of information coming in, suddenly one hears that there has been an explosion on top of the Taj. There were some reports that there had been people who had been taken up to the top of the Taj and had been shot at. I didn't know in my own mind how much of this information to sanitize, because I knew there were a lot of people at the Taj, and I didn't want to, give details on a story that I didn't know everything about. But I remember the silhouette come up before my eyes. Just repeat the information. 6 minutes back, an explosion, and we have the pictures there. Arnab, in fact, some time back, we've heard some shots being fired here. Quite a few shots being fired here. And in fact, there was not an explosion, but you can see fire coming out of the top of the dome of the old Taj Hotel. Terima kasih. Saya mau menyapa dulu banyak ternyata. Siapa lagi yang malam Jumat nonton bareng sama saya ini? Bu Lidimati Mulyalem tadi sudah. Pak Gregorius Gunho, apa kabar? Pak Gunho. Ada Dr. Tungsan. Ada Nanda Vandavunika, malam Pak Andoko, malam juga ada Eva Kasim. Halo Eva Kasim. Eva Kasim adalah teman saya kuliah dulu di FISIP UI, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Ada Mas Onggo, ada Bu Hevi Amwita dari Maybank. Bu Hevi, apa kabar? Bu Hevi, selamat ulang tahun ya. Selamat tahun semuanya. Ada Pak Albert Luhur dari Direktur daripada Sumarekon Group. Ya, ada yang di Instagram kok hilang namanya kemarin. Ada siapa lagi ya? Albert Luhur tadi sudah. Oke. Gitu kira-kira. Teman-teman semua, di hari ini kita nonton Hotel Mumbai. Ya. Kejadiannya sebenarnya di hotel namanya Taj Mahal ya. Taj Mahal Palace. Ya, di Mumbai. Saya jadi kepengen pergi ke sana. Tapi kalau saya pengen ke sana, saya nggak mau nginep di sana ya. Kenapa? Karena saya kebayang-bayang takutnya nanti. Ya, pasti akan mampir, tapi tidak akan menginap di tempat sebenarnya itu. Yang kedua, pertama juga mahal juga biasanya. Ya, ada Benny Suprani, sahabat saya dari sekarang di Jakarta, sering ke Salatiga. Kenapa sering Salatiga? Karena nilainya 7, kalau salahnya 5, nilainya 5. Benny, terima kasih sudah datang. Benny ini teman saya waktu SD. Ya, dan yang menarik adalah apa? Saya menjaga teman dari kecil ya, biarpun tidak selalu interaksi, tidak selalu. Baik, teman-teman semua, hari Jumat adalah Friday Night Movie ya.
Kita hari ini membahas Hotel Mumbai, kita belajar tentang manajemen krisis, kita belajar tentang profesionalisme, kita belajar soal dedication, kita belajar soal itu. Ya, ada beberapa sebetulnya kutipan daripada siapa Master Chef itu yang bagus, ya, tetapi nanti Anda jadi kehilangan selera untuk nonton, dibilang stalking, ya, maka silakan nonton. Ya, jangan melihat. Saya tidak juga membahas tentang terornya. Karena apa? Karena saya bukan domain saya, tapi saya melihat bahwa di dalam teror yang demikian menakutkan tadi, ya kelihatan siapa yang muncul kepemimpinannya, siapa yang muncul profesionalismenya, siapa yang muncul dedikasinya, ya siapa yang punya kemampuan untuk memanajemen in crisis. Ya, dan dari situ akhirnya masalah bisa terselesaikan dan mereka sendiri juga selamat. Meskipun tentu saja banyak korban yang berjatuhan. Itulah yang kita belajar dari Hotel Mumbai. Sebetulnya tadinya materi ini saya mau gabungkan menjadi satu dengan Hotel Rwanda. Hotel Rwanda itu juga seru banget. Jadi Hotel Rwanda itu bercerita tentang di Rwanda sana, ya, di mana terjadi perang saudara antar suku dan kemudian sebagian itu mengungsi ke Hotel Rwanda dan kemudian oleh general manager-nya itu akhirnya diselamatkan. Ya, seandainya tidak ada general manager itu dengan segala resikonya, maka akan terjadi tidak selamat orang-orang tadi. Ya. Itu Hotel Rwanda. Ada lagi hotel apa yang ada di benak Anda? Kalau di benak saya langsung keluar Hotel California. Kenapa? Karena saya suka sekali lagunya Hotel California. Tapi Hotel California nggak ada filmnya. Ya, biarpun mungkin ada nggak ya soundtrack yang pakai lagu Hotel California? Saya nggak tahu. Saya nggak hafal. Ya, oke, baik. Begitu dulu kali ya hari ini ya. Ya, teman-teman semua, senang sudah bisa ada yang ketemu Anda hari ini Hotel Mumbai. Bagi Anda yang kepengen film tertentu untuk dibahas, silahkan kontak, masuk ke inbox daripada Facebook maupun di Instagram, ya, di chatnya, ya, film apa. Tapi saya membatasi diri bahwa filmnya adalah harus film yang based on true story. Ya, jadi nanti saya akan buatkan untuk Anda. Saya akan bikinkan analisa untuk Anda. Ya, silahkan ketik Anda pengen dibahas film apa. Dan jangan minta saya ngajar hari Senin atau Rabu, tapi akan saya bawa di hari Jumat. Ya, film apa yang Anda kepengen, tapi based on true story. Based on true story. Kalau misalnya katakanlah di dalam film tadi ada unsur-unsur sara maupun politiknya, nanti kita akan coba, saya akan coba bikinkan yang lesson learn, tapi tanpa harus membahas tentang pilihan politik, suku, agama, ras, atau antar golongan. Ya. Silahkan diketik, mau nggak ketik di situ, mau japri juga boleh. Ya, mau dong film ini, mau dong film itu, gitu kan. Ya, kemarin saya sempat nonton film, tetapi bagian riset saya bilang, Pak, itu susah banget, namanya The Foe. Ya, The Foe itu tentang seorang istri yang karena sesuatu hal, kecelakaan, gitu ya, terus kemudian kehilangan memorinya, sehingga istri tadi tidak mengenali suaminya. Ya, nah itu menarik ya. Tetapi, saya juga bikin lesson learn-nya nanti apa gitu ya. Jadi yang bagian riset saya bilang, coba bikin The Foe gitu ya. Ternyata akhirnya mereka bilang jangan deh Pak, nanti daripada orang juga bingung juga. Gitu. The Foe is one of good movie ya. Ya, yang main nonton sendiri ya. Ya salah satunya kalau cewek-cewek suka tuh Channing Tatum. Ya, oke. Ya, oke, baik. Yang di Instagram Anda tinggal 1 menit 10 detik. Terima kasih sudah bersama saya hari ini di Serajum Live episode ke-85, ya, edisi Friday Night Movie. Ya, jadi setiap hari Jumat kita membahas movie. Bagi Anda yang suka movie, silahkan ketik mau movie apa, nanti kita bahas. Suatu hari waktu itu saya ngamen waktu masih konvensional ya, itu ada satu perusahaan big companies yang bilang, Pak, saya mau dong Bapak cerita tentang Pursuit of Happiness. Wah, akhirnya saya cerita
Jadi saya tugaskan kepada mereka semua untuk nonton Pursuit of Happiness, dan kemudian saya ceritakan apa yang kita bisa belajar. Dan ceritanya juga tidak cuma setengah jam, tapi 6 jam. Ya, karena so many lesson. Ya, so many lesson. Oke, bagi di Instagram, Anda punya waktu tinggal 15 detik. Terima kasih sudah join malam hari ini. Saya Handoko Wargo dari Masro Consulting, Coaching, dan Communicating, siaran langsung dari My New York Office. Bagi yang di Facebook, terima kasih juga. Kita ketemu hari Senin. Kalau tidak ada perubahan, materinya adalah tentang knowledge management. Kalau tidak ada perubahan, materinya adalah tentang knowledge management. Ya, knowledge management itu penting sekali. Ya, dan saya akan membahas kekinian knowledge management during virtual era. Ya, jadi bagaimana mengelola manajemen pengetahuan di dalam situasi yang serba virtual seperti sekarang. Ya, oke, sementara itu dulu ya. Kalau teman-teman semua, saya Handoko Wargo dari Masro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Sera Zoom Live. Sera Zoom Live, Senin, Rabu, Jumat Live, sebuah program Corporate Social Responsibility untuk Anda semua, untuk kita semua, bangsa Indonesia. Salam.